Husni Tamrin aja datang ke istana. Terus kemudian dokter kerajaan aja Budi Utomo. Jadi dengan orang-orang pergerakan ini sangat dekat gitu. Jadi nasionalis Sultan Sulaiman ini sudah terkesan sejak tahun 1900 ya, ketika politik etis itu dilaksanakan oleh Belanda gitu. Nah, sehingga ketika itu Tan Malaka yang berada di Tanjung Merawa ya sebagai guru juga melihat itu gitu ya. Melihat kesan sosok Sultan Serdang. Nah, tetapi kan sangat berbeda dengan Sultan Langkat dan Delhi itu tadi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Sultan Asahan sama dia dengan Sultan Serdang sifatnya, Balilo juga gitu ya, sama Belanda juga. Tapi kan menurunlah itu ke Bang Haris. Balilo juga dia. Ya. Kalau nggak Mbak Lelo nggak semangat sampai hari ini usia segini. Ya. Itu jadi Komela, ayah lompat kan begitu ya, kira-kira kan bahwasannya istana itu kan adalah simbol, artinya simbol kebudayaan tersebut muncul dari istana tuh. Nah, setelah peristiwa agresi, itu kan pasti ada dampak ya tentang budaya itu sendiri, apakah hilang dia atau malah makin berkembang dia, karena simbol itu kan sudah hilang, udah terpupus, udah hangus lah katakan. Sekali ya. Jadi Profesor Budi Agustono juga mengatakan bahwa dari Serdang lah semua kesenian-kesenian ini dibawa ke Medan. Dan karena apa? Karena Istana Darul Arif itu adalah tempat wadah para seniman, lahirnya dari situ gitu. Salah satunya mungkin Guru Sauti ya. Dia pencipta tari Serampang 12 itu kan adalah anak daripada juru masak Istana Serdang kan gitu ya. Iya, dia anak tukang masak dan kemudian karena di Istana Serdang itu difasilitasi ya, mulai dari alat musik tradisional sampai brass band. Bayangkanlah brass band itu kan Eropa banget, Amerika banget kan gitu. Tapi ada. Jadi semuanya boleh belajar di istana gitu ya, seni tari dan sebagainya. Nah, sehingga muncullah seniman-seniman itu ya. Setelah tahun 47 itu terbakar ya, maka keluarga Sultan Serdang pindah ke Medan. Kebetulan abangnya Ntu saya itu Tengku Rajih Anwar itu menikah dengan anak Sultan Langkat, Tengku Lailan Safina ya, anak Sultan Abdul Aziz. Jadi sebagai cemetuk, kalau orang Melayu bilang, cemetuk itu adalah hadiah untuk perkawinan. Tengku Rajih Anwar memberikan rumah di Jalan Patimura. Mungkin Ayah Khalis tahu masa lalu tuh, nomor 334. Sekarang jadi BPJS tuh nggak salah, yang dekat Garuda itu. Ya, betul. Jadi Tengku Rajih Anwar ini kemudian memindahkan kesenian istana itu ke rumahnya. Nah, di rumahnya itulah kemudian berkembang kesenian Melayu ya, yang karena putrinya ada Tengku Nazli, ada Tengku Sita itu kan. Betul, itulah asal muasalnya. Ini yang kalau kita tengok Tengku Mira, inilah yang membuktikan bahwasanya kesenian kebudayaan itu adalah tanggung jawab dari pemimpin, artinya dari pengetua satu daerah. Sejak zaman dulu di Cina, di mana-mana itu kesenian kebudayaan itu binaan dari istana. Buktinya kesenian hidup di Serdang itu karena ada perhatian dari pejabatnya kan. Kan itu masalahnya. Sekarang di mana ada lagi yang membuktikan perhatian dari pejabatnya, dari rajanya yang bisa mengembangkan kesenian di daerahnya. Itu yang kita ingin cari. Nah, kalau kita udah tahu, tinggal pejabat kita di Medan ini atau pejabat di Sumatera Utara, ambillah tanggung jawab sebagai pembina kesenian. Anda sebagai wali kota jadi pembina kesenian di wilayah Anda. Anda sebagai gubernur, Anda jadi pembina kesenian. Itu yang sebenarnya cerita sejarah. Inilah pelajaran yang perlu kita ambil. Sebenarnya kan budaya itu berkembang di lingkungan masyarakat juga. Fungsinya mau di Hitan,
istri saya pingin pakai adat Melayu karena di adat Batak nggak ada itu adat hitan. Nah, diundanglah Bang Edet, tokoh adat Melayu di Jakarta. Udah almarhum itu, Almarhum udah. tidak ada penggantinya. Tahu kan Bang Edet? Ya. Tahu. Nah, udah meninggal. Dialah yang organisir acara ini. Saya masih ingat itu sampai pertinya, sampai pokoknya lengkap itu. Dia sepenuhnya pakai adat Melayu. Dan saya sudah dia meninggal, ya, tidak ada lagi penggantinya. Paling tidak yang kami tahu. Jadi sebenarnya adat budaya itu juga tidak selalu kita berharap kepada yang di atas atau penguasa. Masyarakat juga mestinya juga mengembangkan budaya. Karena itu juga kan sebenarnya kearifan, kecerdasan. Budaya itu kan Bang Halis termasuk sebenarnya tingkat peradaban sebenarnya. Tidak harus selalu mengandalkan pemimpin atau penguasa, tapi juga masyarakat. Nah, saya cuma membawa cerita tadi itu, kalau Bu Mira itu menjelaskan tentang apa tadi di tingkat elit, bagaimana masyarakat umum di Medan. Ini Bang Halis perlu dipikirkan, sehingga budaya, kearifan, keindahan, perilaku kehidupan yang cerdas seperti itu masih tetap bertahan. Gitu. Makanya saya tanya tadi kan gitu kan, karena simbol ini sudah hilang. Simbol itu kan di istana itu biasanya kan begitu, kebudayaan, kesenian Jadi, apapun. Gini juga Bang, nah, kan kemarin juga sempat ada statement bahwa Kota Medan yang tanpa identitas. Jadi sebenarnya saya perhatikan nih, saya sebagai orang pendatang ke Medan, kemudian jadi perantau, dan boleh dibilang lah, saya itu besar di Medan. Medan tanpa identitas itu begini, karena banyak pendatang ke Medan dan mereka mengembangkan seni budaya yang ada di daerahnya di Medan itu sendiri. Misalnya saya buka kuliner, orang tanya kenapa nggak ditaruh halal? Kenapa memang? Oh, Medan itu kan identik dengan Kristen misalnya, artinya makanannya tidak halal. Ini kan satu kesalahan yang fatal sebenarnya. Kenapa? Karena yang saya perhatikan, misalnya di Medan itu sendiri, misalnya katakanlah kalau si Jaya bilang tadi, pemerintahnya, pemimpinnya. Nah, kalau pemimpin itu datang dari suku-suku tertentu, ya lebih intens yang mengembangkan apa yang ada seni budaya yang ada di sana. Sehingga yang kasihannya kan Melayunya itu sendiri. Sementara Melayu itu itulah Medan sebenarnya yang harus kita kembangkan gitu kan. Tapi sejauh mana tanggung jawab untuk mengeksplor itu, saya setuju dengan Pak Maharudin. Masyarakat itu yang juga ikut berperan, jangan mengharap karena kalau misalnya datang dari sekarang misalnya Bobi dan Spion mungkin banyak mandelingnya pula kan nanti muncul di sana. Adat istiadat waktu Jalan Nurdin kan 2 kali itu jadi gubernur. Itu lain lagi. Nah, jadi saya tertarik Tengku Miranya. Kebetulan dulu saya kan penyiar radio itu juga memegang sebuah acara yang jadi orang Melayu. Jadi saya sampai belajar, malah hari ini saya mau tanya, memang orang Melayu itu nggak bisa bilang R gitu. Jadi dulu itu kalau saya bilang seperti memijak bakal api saja nih di rumah nih gitu kan. Nah, saya merasa berdialek seperti itu dulu waktu saya jadi penyiar, karena saya berperan sebagai wak bidun yang orang Melayu gitu ya. Nah kemudian yang pendengar-pendengar itu pikir saya orang Melayu, maka disitulah saya kenal roti jala. Mereka kalau datang ke studio buat roti jala. Nah makanan ini kan menjadi taste of memorize. Artinya pada saat saya masih muda dulu memakan itu, sehingga sekian puluh tahun kemudian kalau kena rasa itu, teringat saya memori. Saya ada di Medan, saya ada di mana. Jadi taste of memorize itu penting yang harus dipelihara. Jadi saya salah satu nih Tengku Mira yang mempertahankan budaya Melayu juga di Jakarta. Karena saya buka kuliner, jual makanan Melayu. Malah kemarin itu katanya ada bubur pedas dekat rumah saya mau coba juga gitu. Nah, jadi sebenarnya saya setuju dengan Bang Baharudin, masyarakat ini sendiri juga harus intens. Ya, salah satu di Bang Halis ini juga salah satu sebenarnya harus juga menjadi pelopor gitu loh untuk. Nah, ini saya appreciate juga hari ini bisa mengundang Tengku Mira, ini kan salah satu usaha. Saya juga agak lebih banyak mendengar tadi ungkapan dari Tengku Mira ini kan educate tuh kepada masyarakat. Lebih mengenal. Terus, ya Bang. kenapa Bu Idrus bilang kan masyarakat Melayu atau keumumnya orang Melayu itu payah menyebut R. Kami itu orang-orang pinter. Orang Belanda itu dulu. Ya kan itu kan dia selalu bercakap kan egendom. Iya. Padahal kalau orang Indonesia pakai lidahnya egendom. Egendom. Jadi terbiasa-biasa dengan kalimat-kalimat gitu. Saya intro Bang. Jadi nggak salah dong kalau si Isari hari ini makan roti karena niru orang Eropa ya kan. Ya. Setuju. Itulah hebatnya orang Melayu. Jadi kan begitu, kalau saya memang apa Bang Halis ini surveillance dia nih.
Ya. Seperti alasan kenapa terjadi revolusi sosial. Tengku-tengku ini cenderung jadi kolonialis seperti orang Belanda. Bang Baharudin, tadi kan Tunggu Mira ada menjelaskan. Menarik, saya simak ya. Kalau Tunggu Mira bilang ada sultan yang hidupnya berfoya-foya. Ini kan saya cerminan kepada masyarakat, di mana masyarakat susah, miskin, sementara si sang sultan ini hidup berlimpah ruah gitu loh. Nah, ini makanya kenapa Serdang itu menjadi seperti itu, misalnya revolusi sosial enggak. Ya bang. Sekarang yang barusan diapakan ini ya, sebenarnya itu kan dulu untuk fitnah tuh. Bagaimana kehidupan kerajaan itu disebut feodal, disebut mewah. Padahal kalau kita ambil deh, barangkali bagaimana tadi kita dengar Kumira, bagaimana dana yang ada di Kesultanan Serdang itu lebih banyak disumbangkan kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang fitnah-fitnah seperti begini, macam mana Sultan Langkat kan disebutkan apa, banyak itu di sana, sebagai Langkat juga disebut kota pendidikan. Tapi sekarang kan orang sudah bisa memahami bahwa sebenarnya tidak begitu. Bang Haris, aku setuju. Bahkan aku mungkin punya pendapat yang sedikit agak kontradiktif. Ya, kalaulah keluarga kerajaan tidak menunjukkan kehidupannya yang serba wah, kan keluarga kerajaan harus wah. Buckingham Palace itu harus ada kemegahan. Setuju Tapi Isari, harus kalau tetap itu juga terjadi nyambung dengan rakyatnya. betul nggak? Jadi Kan tahta bagiannya untuk rakyat, kata Sultan Hamengkubuwono. Itu sebenarnya makanya Isari itu terjadi kalau sekarang ya, pemimpin zaman sekarang ini dengan kondisi normal. Tapi pada zaman itu rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda itu musuh loh. Sementara Sultan ini rata-rata raja-raja di daerah itu adalah orang-orang Belanda yang mendapat privilege. Jadi oleh karena itu kehidupan mereka juga, ya, tadi Bang Halis bilang lah, logat-logatnya pun sudah ikut-ikutan londo kan, kira-kira gitu. Jadi orang-orang masyarakat ini melihat Sultan ini, melihat raja ini, melihat Ulu Balang ini itu adalah bahagian dari Belanda. Nah, kalau kehidupannya berlimpah ruah, kami aja sedih ya. Jadi kalau misalnya tadi Tengku Mira bilang Serdang agak berbeda, itu langsung jadi pusat perhatian, sehingga mungkin revolusi sosial itu akan lewat aja di sana. Jadi gitu. ada canda sedikit mengenai tidak bisa bilang huruf R tadi. Ya. Aku juga waktu kecil agak sulit R. Kadang-kadang juga kalau sedikit aku jadi kayak cadel. Tapi aku mau tegaskan, orang cadel tuh genius. Ya. Habibie itu cadel. Makanya aku bilang tadi kan orang pandai kan. Ya, Bang Aris. Gitu ya, Bang, ya? Habibie itu cadel, genius. Akbar Tanjung juga cadel. Nah, Ishari Agus Jaya juga cadel. Iya. Jadi gini, waktu yang RR tadi kan kebetulan tadi gue bilang aku dengar juga si Tengku Mira nyebut entu kan, aku pernah kan jadi entu juga di dalam acara, jadi marah sama anak itu tadi. Jadi kalau ditanya tadi, Bang Haris bertanya apakah istana itu adalah lambang dari kebudayaan. Begini Bang, aku tahu kalau tidak salah ya Mira, itu istana kayu di Perbaungan itu sudah direhab dan sudah sangat bagus sekarang kan? Belum ada, tak ada pun istananya lagi. Kalau aku sampai di Kuala Namu, begitu aku turun dari eskalator, itu ada maket. Iya, itu saya yang buat, Bang. Oh iya, siapa yang bikin? Kami yang bikin. Dan itu bentuk aslinya ada atau itu hanya maket dulu? Belum ada bangunan? Nggak ada, sudah terbakar. Replikanya kan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedaga itu. Replikanya, tapi ya replika ala-ala lah kalau menurut saya. Jadi kantor dinas kebudayaan. Jadi tidak ada bangunan istana, tidak ada? Tidak. Puingnya ada. Oke, kalau gitu tidak ada masalah. Itu karena bangunan fisik. Tetapi apa yang disebutkan oleh Ari Tonang tadi betul. Bahwa yang menjaga keutuhan budaya itu atau sisa-sisa peninggalan budaya itu bukan hanya terletak kepada pemimpinnya saja, masyarakatnya aku rasa. Satu contoh misalnya Bang Halis, aku pernah membantu seorang teman yang akan menikah ya, dan dia berdarah Melayu. Untuk bagaimana mengadakan pernikahan adat Melayu, aku di Jakarta ini susah mencarinya. Ya, sehingga aku bertanyalah pada saat itu kepada Tatan Daniel, Retno Kampung, ya, bahkan Rizaldi, seagian kutanya, dapatlah aku beberapa nama, dan itu luar biasa ternyata. Mereka bisa melengkapi segala, mulai dari alat pernikahan, mulai dari sendok, garpu, sampai plat makanan, dan musik. Kemudian bagaimana adat mengiringi,
ya ada balas berpantun, sehingga aku lihat sebenarnya hidup ini di masyarakat kalau kita tahu mencarinya. Nah, jadi sebenarnya aku tidak begitu khawatir. Seperti Bang Halis katakan tadi, yang dilakukan Mira ini adalah untuk lebih membudayakan kembali, maksudnya memperkenalkan budaya ini. Kumira mengawal dia. Jadi dia mengawal budaya itu sekarang gitu. Inilah yang kami harapkan dari Tengku Mira ini gitu. Karena kan seperti apa di awal disebutkannya, bukan melestarikan itu susah gitu. Nah, tapi kalau mengawal, menjaga tetap budaya ini tetap berjalan, itulah dia. Thank you.